Itu kan berbohong. Iya. Kebohongan yang sifatnya kronis. Dokter Tifa lagi-lagi menyulut api dalam sekam, seperti tak ada habis-habisnya. Kali ini, melalui postingannya di X, ia mengomentari perubahan signifikan yang terlihat di wajah Jokowi. Katanya, wajah dan leher Pak Dek kini dipenuhi bercak-bercak hitam. Tak sampai di situ, Dokter Tifa juga mengkaitkan bahwa mungkin itu karena Jokowi telah menanggung beban berbohong selama 10 tahun ini. Kebohongan yang sifatnya kronis. Berikut cuitan asli Dokter Tifa. Pak Jokowi kok seperti kena autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat. Rambut rontok mendadak di dahi. Ubun-ubun, belakang kepala. Autoimun atau hiperkortisolisme. Dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun. Enggak kebayang rasanya. Benarkah Pak Jokowi mengidap salah satu penyakit tersebut? Atau itu hanyalah pendapat sinis dari Dokter Tifa? Ya, kita tahu Tifa adalah seorang dokter. Ia punya kapasitas untuk menilai kesehatan seseorang. Tetapi mengingat ia saat ini berkonflik dengan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu, maka pendapatnya mungkin saja bias atau tendensius. Bagaimana nih menurut teman-teman? Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Selamat bakudapa, salam hormat dari saya. Salam perjuangan, salam pergerakan, dan salam sehat semuanya ya. Dan mari kita saling doa, saling memberikan support, saling memberikan apresiasi. Kritik, opini itu sesuatu yang biasa. Anda mungkin bersebelahan dalam perspektif, kelompok, komunitas, warna kulit, dan apapun dengan saya. Kita berbeda pasti. Tapi bagaimana kemudian perbedaan selalu kita rayakan dan kita saling support. Kritik terhadap pemikiran itu biasa. Kalau kemudian ada hal-hal yang barangkali Anda kurang berkenan dari video-video saya, Anda bisa memberikan kritiknya. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal penyakit yang diderita oleh Ibu Tifa. Waduh, luar biasa. Aduh, Bang Bill ngapain ngonek-ngonek orang? Itu biar bagaimana Anda sudah melakukan semacam menggibah atau apa? No. Saya mengomentari ada perilaku yang dilakukan oleh seorang dokter, namanya Dokter Tifa. Dia punya perilaku ya, jadi bukan personalnya, tapi ada perilaku yang dia tampilkan di ruang publik sehingga itu perlu kita ulik gitu. Sebagaimana dia yang mengulik-ngulik personalnya orang itu, yaitu Pak Jokowi. Ya tapi kan Bu Tifa bukan pejabat publik, buat apa dikomentari bla? No. Di ruang media sosial atau di dunia maya, ruang publik itu jadi abu-abu ya kayaknya. Jadi siapa saja yang udah main di ruang publik maka itu akan mendapat respon publik. Itu resiko atau konsekuensi. Beda kalau dia orang yang diam-diam dalam rumah, tidak kemudian bermain di ruang publik. Ya buat apa kita komentari, buat apa kemudian kita analisa. Apalagi orang seperti Ibu Tifa mengklaim diri sebagai dokter, sebagai ahli yang kemudian menghina, memfitnah, menjelekkan orang seperti Pak Jokowi gitu. Wah, buat apa bela-bela Pak Jokowi? Kan dia juga pejabat yang memang harus dikritik. Saya juga orang yang sering kritik Pak Jokowi. Tapi belakangan begitu yang dipakai, pisau analisa yang dipakai Dokter Tifa, Rismon, Roy Suryo, dan orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu udah nggak rasional. Sudah tidak sehat dalam dunia maya gitu. Jadi di ruang publik udah nggak sehat. Ketika ketidaksehatan ini dibiarkan, maka justru akan menjadi penyakit yang menyebar. Ya emangnya ada sakit apa sih Dokter Tifa? Ya bukan sakit medis ya. Oke, aku mau ajak teman-teman yuk kita nongkrong ke ke akun X-nya beliau. Jadi hampir setiap hari Dokter Tifa itu mencaci maki Pak Jokowi, hina-hina Pak Jokowi. Dia sakit saja dikomentari dan dicocok logikan sebagai azab dari Allah. Ya akhirnya kan wajar kalau kemudian juga perlu kita respon guys. Nah, buat kalian yang baru saja menemukan di video saya ini, selamat datang di channel Bang Bill Offside. Jadi akun saya sekarang belakangan mulai fokus untuk membincang soal isu-isu politik nasional. Dan belakangan aku lagi tertarik untuk kita membahas soal sosok Pak Jokowi yang memang tidak henti-hentinya dibahas oleh orang, baik dari kisru ijazah palsunya, soal kebijakan-kebijakannya yang konon itu punya masalah yang akhirnya dinilai oleh ruang publik. Demikian juga dengan realitas kehidupan sehari-hari beliau yang menurutku menarik untuk kita pelajari ya, tidak hanya dari sisi beliaunya, dari sisi orang yang mengomentari tentang dia. Ada yang memuji, ada yang anti, ada yang benci.
Dan mudah-mudahan video ini akan bisa menjadi edukasi buat saya secara personal dan juga teman-teman yang nonton. Jangan lupa ya, berselancar di video-video saya sebelumnya. Anda bisa melihat bagaimana sekaligus saya juga membantah semua tuduhan nyaris Sianipar, Roy Suryo, termasuk Dr. Tifa, Ikrar Nusa Bakti, Refli Harun, dan banyak sekali ya orang-orang yang anti ke Pak Jokowi itu. Banyak sekali yang kemudian data-data mereka atau informasi-informasi mereka itu kita bantah guys, dalam artian kita kritik dan juga kita berikan saran juga. Oke, tanpa berlama-lama aku ajak kalian kita ketemu ke Dr. Tifa di akun X-nya yang cukup produktif ya. Selamat datang. Ini Dr. Tifa adalah salah seorang dokter yang memang sudah tidak punya praktek lagi beliau guys. Beliau lebih cenderung menjadi aktivis di media sosial dan juga menerbitkan banyak karya tulis ya, termasuk buku-buku yang menurutku juga bagus dalam sisi ilmu kesehatan. Hanya memang ketika dia sudah bicara soal isu kesehatan, terutama dalam konteks neuroscience yang dicocokkan dengan spiritualitas, aku melihat banyak patahan. Karena pandangan dia kebanyakan menggunakan teori cocoklogi, apalagi kalau mau cocokkan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ada tafsir yang berkaitan dengan metodologi mempelajarinya itu lebih komprehensif, mulai dari asbabun nuzulnya seperti apa, konteks teks itu apa. Jangan sampai kemudian hanya karena ada kecocokan tertentu antara ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia cocokkan dengan peristiwa-peristiwa yang kontemporer, terutama misalnya seperti dia cocokkan penyakit kulitnya Pak Jokowi itu karena azab Allah, dan dia kemudian mengambil kutipan ayat suci. Ya itu kan nggak relevan. Nah itu bisa memperkosa ayat suci Al-Quran dan itu bisa kita kritik. Bisa juga menjadi penistaan terhadap ayat suci kan gitu. Oke, kita mau lihat aja dulu ya. Ini beliau punya akun X, sudah diikuti oleh 211.000 lebih ya followers, dan dia mengikuti kurang lebih 1.100-an ya. Ini teman-teman kalau kepingin mengetahui saya punya akun X Syafiq Bill, saya sering komentar di mereka-mereka ya, teman-teman bisa lihat juga saya punya akun X walaupun saya tidak produktif. Saya tidak produktif di akun X, namun saya sering mengomentari Bu Tifa, Bang Rismon. Ya kita bilang aja lebay loh kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah ini ada tulisan terbaru tentang Pak Jokowi ya. Kita baca sama-sama. Judulnya dan Jendela Waktu Saat Kebenaran Datang Seperti Cahaya. Saat kebenaran datang seperti cahaya. Ada momen-momen langka dalam sejarah bangsa yang disebut jendela waktu, sebuah celah tipis antara langit dan bumi, di mana kebenaran turun bukan sebagai amarah, melainkan sebagai cahaya. Jadi kebenaran turun bukan dalam konteks amarah nih, tapi dalam bentuk cahaya, bening, tegas, dan dia menganggap bahwa dia yang benar gitu. Tak terbantahkan. Semua akun masalah ijazah palsu itu terbantahkan. Apa coba yang nggak terbantahkan? Ya yang nggak tahu soal terbantahnya di mana, teman-teman bisa tonton videoku di episode-episode sebelumnya. Waktu-waktu seperti itu jarang hadir, tapi ketika datang ia membawa gelombang yang tidak bisa dihentikan oleh kekuasaan, pembungkaman atau rekayasa. Hari-hari ini saat Jokowi terbaring sakit dan tak lagi muncul ke publik adalah salah satu jendela waktu itu. Ya, kecele lo. Nah ini si Pak Jokowi lagi jalan-jalan dengan cucunya ke Bali Bu, keluar kota dan juga menikmati liburan. Siapa bilang tidak muncul di ruang publik? Ini bawaan orang suka-suka tukang hina dan fitnah. Tubuhnya melemah, aura kuasanya pudar, dinding perlindungan oligarki mulai retak. Tak ada lagi produksi kebohongan dari mikrofon, tidak ada lagi sorot mata penuh kendali dan intimidasi. Ya memang bukan presiden, buat apalagi dia mau mengendalikan atau mau menguasai banyak hal. Oke. Yang tersisa hanya diam yang kini bukan lagi taktik, tapi mungkin petanda waktu kekuasaan telah selesai. Aduh, sampai segitunya mau merendahkan Pak Jokowi. Aduh. Dan dalam kesenyapan itu kebenaran mulai muncul dari mulut 2 orang, kemudian mulut 3 orang, kemudian disambung lagi dari sana sini, dari mana-mana. Oke. Bukan sebagai teriakan demonstrasi, tapi sebagai bisikan dari langit. Rakyat yang dulu dibutakan propaganda penuh kebohongan mulai melihat. Anak-anak muda mulai bertanya, akademisi mulai berani bicara, para penjaga gerbang informasi mulai bocor, dan sebagian lawan lama kini mulai kembali ke medan.
Yang jangan dilupakan sebenarnya orang-orang yang memang masuk ke kelompok ini adalah pastinya kelompok anak abah ya. Ternaknya onta dan juga ternaknya banteng istilahnya teman-teman gitu. Kan orang-orang yang memuji atau yang membela Pak Jokowi dianggap ternak Mulyono. Nah, lucu-lucu. Aku ikutin aja sih situasi-situasi begitu. Jendela waktu itu bukan untuk dendam, tapi untuk menyambut kebangkitan kesadaran bahwa bangsa ini telah terlalu lama tertipu oleh pencitraan, oleh ijazah yang dibikin di pojok sebuah pasar, oleh narasi merakyat yang penuh manipulasi. Ini fitnahnya minta ampun, pojok sebuah pasar, ijazah. Baru atas nama Tuhan loh, atas nama kebenaran ini orang itu gimana coba? Nah, nanti dari tulisan ini dan dari postingan-postingan dia kita akan lihat betapa orang ini memang sakit gitu ya secara psikologi. Walaupun dia dokter ya, emangnya dokter sehat terus. Kini langit sedang membuka ruang pertobatan bagi siapa saja yang memenuhi udara dengan kebohongan, bagi siapa saja yang pernah turut membungkam kebenaran. Kita tidak tahu apakah dia akan hilang dalam waktu dekat atau sekedar undur diri dalam sunyi. Tapi suatu hal yang pasti, zaman telah beralih. Cahaya sudah masuk, cahaya kebenaran yang menerangi lelangitan. Kini pertanyaannya, apakah kita siap menerima kebenaran ketika ia datang begitu terang benderang? Saya siap, Bu. Persoalannya, terang benderangnya kebenarannya ijazahnya Pak Jokowi asli. Apakah masih ada yang ingin menyembunyikan kepalanya di tanah seperti burung unta, atau menutup telinganya karena kebenaran bagai denging yang melengking untuk telinga yang lebih senang dimanjakan kebohongan? Boleh nggak pertanyaan ini kita kembalikan ke Ibu Tifa? Apakah Anda siap ketika kebenaran-kebenaran yang diutarakan tentang fakta bahwa desa desa KKN-nya Pak Jokowi ada, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu diterbitkan oleh UGM, bahwa Pak Jokowi tidak pernah menerbitkan ijazah di Pramuka, bahwa Pak Jokowi itu insinyur bukan dokter Andes, bahwa Pak Jokowi itu benar-benar orang yang kuliah, bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah berbohong dalam konteks perkuliahannya dan juga gelarnya termasuk ijazahnya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, kira-kira Ibu mau nggak pertanyaan ini dikembalikan ke Ibu? Apakah Anda akan menjadi burung unta? Kita akan bersujud penuh ketundukan saat langit mengungkapkan segala yang disembunyikan. Wahai bangsa Indonesia, jangan sia-siakan jendela ini, karena setiap jendela waktu hanya dibuka sekali oleh langit. Jika kita tak menyambutnya dengan keberanian, ia akan tertutup kembali, dan bangsa ini akan terperosok lebih dalam ke dalam zaman gelap yang tanpa ujung. Mari kita sambut datangnya cahaya, dan dengannya kita nyalakan api yang menerangi semuanya. Api yang bukan untuk membakar, tapi untuk membebaskan. Oke Bu, kita sambut kebenaran itu. Dan guys, ini masih ada ya postingan-postingan beliau. Postingan beliau yang lain ini. Kami, ya ini munafiknya di sini. Kami tidak ingin engkau sakit, kami hanya ingin engkau jujur. Oke. Kami bukan gerombolan pembenci, kami bukan gerombolan yang bersorak ketika engkau sakit, apalagi menginginkan engkau mati dalam hina. Ini orang jahat betul bahasanya. Kami adalah anak-anak cahaya. Cahaya dari Hong Kong, Bu, yang dibentuk oleh zaman kelam, tapi tidak membalas dengan kegelapan. Banyak guys ya, teman-teman bisa baca lah. Intinya ini orang dan dia mengira bahwa ini adalah apa istilahnya ya, dia mengira bahwa ini adalah sebuah kebenaran gitu. Dan kita biarkan saja dulu, kita ikuti cocok-cocok logi semua ya. Aku melihat hukuman Allah yang sedang terjadi. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Tidak ada keinginan untuk menyakitinya, tidak pula hawa nafsu untuk menjatuhkannya. Aku tidak ingin kekuasaannya, aku tidak ingin tahtanya. Tetapi setiap kali aku mengingatnya, jiwaku menjerit bukan karena benci, tapi karena luka yang terlalu lama ditutup. Ini orang dendam, tidak ada tuh istilah orang munafik. Mana ada orang sakit hati sama orang kalau bukan karena dendam. Dan itu penyakit hati guys. Masih jauh lebih baik penyakitnya Pak Jokowi yang cuma masalah kulit. Tapi kalau sudah penyakit hati, aduh, ngeri. Ya. Oke, kita mengutuk Jokowi, tapi jangan-jangan kita dulu yang memberi karpet merah kepadanya.
kita mencaci Gibran, tapi dia membisu saat konstitusi diinjak-injak dan hukum dikoyak demi memberi jabatan untuknya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu Tifa ini tidak murni dalam konteks idealisme guys, karena dia juga manusia politik. Ibu Dr. Tifa ini dia memang dulu bagian dari orang yang ikut memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi, artinya mencoblos ya, soal dia menjadi tim sukses kan tidak. Dan sebenarnya sejak kapan sih dia mulai anti kepada Pak Jokowi? Bukan sejak dia mendapatkan informasi bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, tapi sejak Pak Anies Baswedan itu dipecat atau dikeluarkan di kabinet kerjanya Pak Jokowi gitu. Nah sejak itu kan kemudian dia mulai anti kepada Pak Jokowi, karena biar bagaimanapun ada hubungan spesial antara Ibu Tifa dan juga Pak Anies ya, dan itu diakui di beberapa pertemuan. Dia sampaikan bahwa saya itu sangat akrab dengan Anies gitu, terutama ketika mereka sama-sama sekolah rebutan menjadi pengurus OSIS, yaitu dia ceritakan gitu. Dan bahkan dia menggebu-gebu kalau sudah menceritakan sosok Anies Baswedan itu dibutuhkan dunia internasional, tidak dibutuhkan, padahal kan jelas-jelas karena kalah gitu. Dan memang dia punya kepentingan untuk jadi Menteri Kesehatan, itu kebelet banget, dan itu ada media yang menginformasikan itu guys. Jadi ini memang murni apa yang dilakukan oleh Ibu Tifa adalah sebuah tindakan yang sebenarnya menghina Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi karena dendam. Kami tidak percaya dan tidak akan pernah tertipu dengan bahasa-bahasanya yang selalu mengatasnamakan langit, mengatasnamakan ayat, mengatasnamakan Tuhan untuk kemudian menghina orang lain. Nah, dalam ilmu psikologi, orang-orang yang kemudian sering atau sukanya menghina pribadi orang lain itu sebenarnya punya satu penyakit yang disebut dengan penyakit narsistik gitu. Nah, aku ingin ajak ke teman-teman, yuk kita baca yuk secara artikel. Ini ada artikel yang bagus menurutku. Ini aku ambil di salah satu situs media online, yaitu Kumparan guys ya. Umum-umum aja yang kita baca. Kita baca rame-rame yuk supaya jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi penting juga. Ini artikelnya di 2024 ya, Januari. Psikologi orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain. Nah, sampai di sini aku mau nanya, kalian tulis di kolom komentar, apakah postingannya Ibu Tifa baik di X dan juga yang kalian pernah temukan ketika dia bicara di media, dia orasi misalnya, apakah sebagai orang waras Anda akan menilainya sebagai bentuk penghinaan, kritik, pelecehan, atau semacam kasih sayang dari seorang Tifa kepada Pak Jokowi? Kalau aku sih menganggapnya penghinaan dan pelecehan gitu. Aku anggap Pak Jokowi selalu dihina oleh Ibu Tifa. Banyak jejak digitalnya. Kalau kalian nggak percaya bisa tonton videoku sebelumnya, dan juga bisa lihat di TikTok dan juga di YouTube. Itu tersebar bagaimana pelecehan. Atau di akun X-nya Bu Tifa itu banyak betul pelecehan-pelecehan dan penghinaan kepada Pak Jokowi. Nah sekarang karena aku menganggap dia orangnya suka menghina, apa saja gerakannya Pak Jokowi itu dihina. Beda kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang dia kritik ya. Ini kan bukan kebijakannya Pak Jokowi, personal ya, bahkan tubuhnya Pak Jokowi itu dia hina. Sehingga itu aku menganggap ini orang suka merendahkan orang lain. Psikologi orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain. Kita baca rame-rame guys ya. Psikologi orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain dapat dikatakan bahwa ia memiliki gangguan kepribadian narsistik. Oke. Gangguan kepribadian ini membuat seseorang terus merasa bahwa dirinya superior sehingga perlu membuat orang lain merasa lebih rendah dan hina daripadanya. Teman-teman tahu nggak superior? Superior itu ingin menguasai orang lain gitu. Dialah yang berkuasa, dia tidak boleh diganggu gugat, dia tidak boleh dimarah, dia tidak boleh dikritik. Makanya ketika dia dikritik, ketika dia dilaporkan, itu udah mulai playing victim. Pak Jokowi, ibu rumah tangga ini kenapa mau dilaporkan? Anda mau saya masuk penjara? Apalah aku seorang wanita, aku hanya ibu di dalam rumah tangga kami yang ada sekian anak, kan gitu. Dia nggak sebut suaminya ya. Oke. Jadi itu penjelasan psikologi orang yang suka menghina ya. Ini guys, Anda lihat. Ini ilustrasi psikologi orang yang suka menghina. Wah, ini orang yang suka menghina, ini orang yang sering direndahkan ini. Ya. Sana kayaknya di sana juga deh ini. Gak tahu. Ini yang mana dia ini? Dua-dua sana nih. Ini korban kasihan. Ini kayaknya Tifa, sana Rismon. Oke. Gangguan psikologi dapat dialami oleh setiap orang. Ada banyak sekali gangguan psikologi yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Biasanya gangguan psikologi ditandai dengan beberapa hal. Misalnya gangguan psikologi orang yang suka menghina dapat dikatakan sebagai gangguan kepribadian narsistik. Wow. Mengutip dari buku berjudul Pengantar
psikopatologi untuk keperawatan yang disusun oleh Harry Zanpeter dan kawan-kawan, narsistik merupakan istilah yang berasal dari sejarah mitologi Yunani. Teman-teman kita baca ya, biar teman-teman juga sambil ngopi, ada yang sambil masak, sambil menikmati suasana hari yang begitu indah ya. Dalam suatu mitologi Yunani diceritakan tentang seorang laki-laki bernama Narcissus yang menolak cinta Echo karena terlalu terpesona dengan kecantikan yang dimiliki dirinya sendiri. Wow. Narcissus kemudian banyak menghabiskan waktu untuk mengagumi dirinya melalui bayangan diri yang muncul di pantulan air danau. Wah, ini orang-orang narsis memang gaya-gayanya selalu begitu, guys. Gangguan kepribadian narsistik atau yang juga dikenal istilah NPD, Narcissistic Personality Disorder, merupakan gangguan yang dialami seseorang dengan tanda kecenderungan untuk menilai dirinya sendiri sebagai orang yang sangat penting secara berlebihan. Oke? Kira-kira dalam konteks Ibu Tifa masuk nggak nih barang itu? Nah, tentu juga dengan Rismond dan juga Roy Suryo ya. Tapi kita lebih ke Ibu Tifa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Lebih lanjut, dikutip dari buku pengantar psikologi abnormal, definisi teori intervensi oleh Wisnu Caturbayupati, gangguan kepribadian narsistik adalah pola kebesaran, kebutuhan akan kekaguman dan kurangnya empati. Wow. Orang dengan gangguan ini memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebih terhadap diri sendiri dan adanya kebutuhan yang ekstrim akan pemujaan. Orang Manado bilang dorang ini pemakan-makan puji ya. Maunya dipuji-puji terus, maunya dibangga-banggakan terus kan gitu. Seseorang yang menderita gangguan narsistik ditunjukkan dengan beberapa tanda, antara lain adanya fantasi kesuksesan yang tak terbatas. Wih, seolah-olah saya menemukan wajahnya Pak Jokowi di foto ini itu berbeda, sehingga itu saya menganggap ini bukan Pak Jokowi, dan ini ilmu dalam neuroscience, ilmu kedokteran sebagai ahli, ya, kan gitu gaya-gayanya begitu dia. Merasa dirinya superior, suka mengeksploitasi orang lain. Kan kasihan itu Pak Jokowi, hampir setiap hari, hampir di setiap postingannya itu mengeksploitasi orang lain. Ah, Bang Bil, sama juga yang Anda lakukan terhadap mereka. Yes, selama mereka masih mendominasi ruang publik, kemudian memberikan informasi yang buruk terhadap publik, maka perlu juga ada perlawanan. Bukan dalam konteks seperti NPD ini, guys, bukan dalam konteks untuk teman-teman memuji. Nah, tapi mari kita bersama-sama menjaga kewarasan berpikir. Sebab kita memberikan kritik terhadap perilaku mereka, kita bukan sedang dalam melecehkan personifikasi mereka, tapi ada perilaku ruang hidup di ruang publik yang mereka perlihatkan seolah-olah mereka itu tidak ya anti kritik dan juga narsistik kan gitu. Penting dong, makanya jangan jadi tokoh publik, jangan menjadi figur publik kalau kemudian Anda tidak mau mendapatkan respon publik juga. Kan gitu. Sama aku aja, aku disebut termul lah apalah, nggak apa-apa, itu konsekuensi dari ruang publik gitu. Oke. Sangat iri dan arogan pada kesuksesan orang lain. Iya loh. Terlihat sekali setiap Pak Jokowi dipuji-puji orang, setiap Pak Jokowi dikunjungi oleh masyarakat, sudah sakit mereka itu. Sulit membangun hubungan personal dan cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Oh, enggak, kalau ini mungkin tidak mereka. Mungkin hubungan personal dengan komunitasnya pasti di lingkungannya bolehlah mereka bangun gitu ya. Tapi untuk berhubungan dengan pihak lain kayaknya berat. Seringkali menghina dan merendahkan orang lain. Jadi itu ya, penyakit NPD tadi, narcissistic personality ya, disorder. Seseorang yang memiliki kepribadian narsistik memiliki dampak negatif. Dampak ini terasa bagi dirinya sendiri maupun orang sekitarnya. Ya, Anda baca itu di postingannya Ibu Tifa, memang ada yang puji-puji dia, ternaknya Abah, ternaknya Unta ya, bahkan ternaknya Banteng itu ikut-ikut memuji. Tapi orang-orang yang lain, orang-orang di sekitar itu banyak juga yang hajar beliau gitu. Kenapa? Karena merasa terganggu. Lo bayangin aja, lo hari-hari baca postingan yang kemudian itu merendahkan orang lain. Terlepas orang itu yang direndahkan adalah musuh kalian, yang memang kalian anti juga. Tapi lo bayangin kalau lo digituin sama orang gitu. Bahaya narsistik antara lain terlalu terfokus pada dirinya sendiri, cenderung egois, tidak peduli dengan yang dialami oleh orang lain, tidak memiliki empati, bahkan terkadang tidak berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Iya, betul itu. Memang mereka tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Makanya hajar aja terus, hina aja terus, fitnah terus, nggak pakai hukum. Oh, kalau soal hukum lain. Kalau soal
ilmiah lain, itu domain yang berbeda. Nggak bisa. Dalam dunia keilmiahan juga legacy itu penting, legal standing itu mesti. Ini negara hukum, bukan negara ilmiah. Sekian pembahasan mengenai psikologi yang suka menghina orang. Jadi sekian ya. Jadi ini bahayanya adalah terfokus pada diri sendiri, cenderung egois dan tidak peduli terhadap apa yang dialami orang lain, tidak memiliki empati, bahkan terkadang berperilaku tidak berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Ibu Tifa dan kawan-kawan, guys. Sudah berperilaku tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Karena tidak punya perilaku yang sebenarnya, makanya main-main rekam itu kan ada aturannya. Main fitnah sana sini, main tuduh sana sini, main hina sana sini. Begitu istrinya diganggu atau diteror, kami diteror, kami diancam. Biasa aja kali Pak Jokowi sering dihina, sering difitnah, nggak pernah istrinya kemudian saya diteror. Nggak ada, santai aja. Guys, menurut kalian bagaimana dengan artikel kali ini dan video ini? Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lalu tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.